Shalom Sobat Maestro, bersyukur kita dapat berjumpa lagi dengan saya, Foni Manik STH. Sebelum kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa sumber segala hikmat, kami sungguh membutuhkan firman Tuhan yang menjadi satu-satunya pedoman dan kompas kehidupan kami, yang paling tepat dan benar, yang menunjukkan bagaimana kami menjalani hidup ini dan kemana langkah kaki kami harus kami arahkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menenangkan, meneduhkan badai hati kami, membuat perjalanan kami ke depan lebih jernih, murni, dan jelas, untuk kami sungguh boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan hikmat Tuhan menyertai langkah kaki kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Kerendahan Hati. Diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat Sobat Maestro semua dari Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Siapa dapat menemukan arti hidup ini? Terlalu dalam untuk dapat dimengerti. Namun, aku tekun belajar dan mencari pengetahuan, supaya mendapat hikmat dan jawaban atas segala pertanyaan. Aku mencoba mengerti bahwa dosa itu kebodohan, dan kejahatan adalah kenekatan. Sobat Maestro, tentu kita semua pernah mendengar sebuah kalimat yang populer, yang mengatakan bahwa semakin seorang manusia belajar, semakin ia justru mengetahui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Sahabat saya pun pernah mengingatkan di awal-awal saya memutuskan untuk belajar teologi Kristen. Fon, kamu harus tahu dan paham, semakin kita belajar, sesungguhnya semakin kita tahu bahwa kita ini bodoh. Kita ini gak tahu apa-apa. Jadi, gak usah sombong ya. Tetapkan hati untuk latihan rendah hati. Dari kalimat populer tadi, kita dapat berefleksi bahwa keinginan besar seorang manusia untuk belajar dalam hal apapun, bisa dalam hikmat kebijaksanaan, dalam pengalaman hidup, dalam pengetahuan akademisi, apapun bentuk pengetahuannya, apapun bentuk keinginan besarnya untuk belajar, ternyata membuatnya justru bukan makin merasa tahu, tetapi orang yang belajar dalam segala pengalaman hidupnya, dalam segala pengetahuan yang ada di dunia ini, justru seharusnya membuatnya semakin menyadari bahwa semakin kita belajar, semakin kita tidak mengerti, semakin kita belum tahu, semakin kita sadar bahwa ada banyak sekali hal di dalam dunia ini yang belum kita tahu. Kitab Pengkhotbah dengan sangat jelas mengatakan bahwa perkara hikmat, ketika seseorang mencari hikmat dengan sedemikian rupa, ternyata ia menemukan satu kenyataan bahwa dalam pencarian hikmat itu sendiri, makin dia mengerti tentang makna dan tujuan hidup ini, makin dia tidak mampu menyelaminya. Makin ia ingin mengerti tentang makna hidup ini, makin dia menyadari bahwa terlampau dalam pengetahuan itu untuk ia selami. Satu pernyataan yang hampir serupa dengan kalimat tadi, bahwa ternyata keinginan untuk belajar selalu harus disertai dengan keinginan untuk menyadari bahwa diri ini bukan siapa-siapa, dan justru semakin tahu banyak hal, semakin harus menjadi rendah hati. Oleh karena itu, di ayat 25 mengatakan bahwa semakin aku mau mengerti, semakin aku tak mampu menyelami hidup ini. Tetapi ia dengan tekun dan rendah hati terus belajar mencari jawaban atas seluruh pertanyaan dalam hidupnya. Dan ia mendapat kesimpulan bahwa ternyata dosa itu bukan hanya tentang berbuat salah, tetapi dosa adalah kebodohan. Artinya, seseorang juga bisa dikatakan adalah seorang berdosa ketika ia malas belajar dan tidak punya keinginan yang besar untuk terus mengetahui
untuk terus belajar, untuk terus dimuridkan, untuk terus menggali makna firman Tuhan yang memang tidak akan cukup kita gali sekalipun setiap hari. Dan kejahatan adalah kenekatan untuk melakukan kebodohan itu. Sobat Maestro, kitab hikmat seperti ini justru menolong kita untuk semakin menyadari bahwa sebenarnya setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, entah suka atau duka, entah untung atau rugi, entah segala pengetahuan akademisi yang menjadi perjalanan hidup kita, sekalipun seharusnya membuat kita tahu bahwa kita tak akan pernah mampu menyelami hidup ini dan seluruh maknanya. Bahwa kita justru semakin tahu bahwa dosa itu adalah tentang kemalasan. Semakin orang tidak ingin belajar berubah, semakin orang tidak mau mempunyai kemauan untuk terus mau belajar, maka itu juga bisa digolongkan sebagai sebuah dosa. Maka yang menjadi refleksi kita pada renungan firman Tuhan kali ini adalah, apakah saya dan Sobat Maestro mengisi kehidupan ini dengan semangat seorang pembelajar yang rendah hati? Apakah dalam anugerah kehidupan kita hari ini, kita adalah seorang murid Kristus yang sungguh setiap hari menginginkan agar kita berubah dan diubah oleh segala hikmat dan pengetahuan yang Tuhan beri melalui firman-Nya? Dan di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita tidak terjebak dalam dosa kebodohan dan kemalasan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita akan ditemukan dan diakui oleh Tuhan sebagai seorang pembelajar yang justru semakin hari semakin mengakui bahwa kita ini tidak pernah tahu tentang apa-apa. Meskipun demikian, kita harus dengan tekun mencari segala hikmat yang tersembunyi untuk menunggu ditemukan dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Mari Sobat Maestro, kita jadi pembelajar yang rendah hati, yang sungguh memanfaatkan segala pengalaman, segala waktu, segala kesempatan, menjadi sumber pembelajaran kita untuk mengenali kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam semua proses pembelajaran yang Tuhan izinkan terjadi, kami mau mengakui bahwa kami ingin diajar dan menjadi pembelajar yang sejati. Biarlah Tuhan terus mendorong kami untuk semakin rendah hati, untuk semakin mempunyai hati yang mudah diubah, mudah dibentuk, bukan hati yang sebaliknya. Justru makin bertambah usia kami, makin banyak pengalaman kami, hati kami makin keras, karakter kami makin keras. Justru makin banyak hal yang kami pelajari, karakter kami, prinsip hidup kami, hati kami justru makin mudah diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan kami hati yang mau sungguh mencari semakin dalam makna kehidupan ini. Sekalipun tak mampu dan tak cukup kami gali dengan pikiran kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan menciptakan kami, membentuk kami untuk menjadi seorang pembelajar yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi Kristus Yesus, kami memohon dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.